Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Noranida, NIM 7211419022 dari Rombel Akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Pendahuluan, proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Penampilan dari suatu lembar kerja amat penting. Oleh karena itu, dalam proyek ini kita akan mempelajari bagaimana cara memformat nilai-nilai di dalam sel lembar kerja. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan dua lembar data. Yang pertama, lembar data berisikan barang-barang yang ditagihkan. Lalu yang kedua, lembar data berisikan informasi harga. Lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan oleh manajer. Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi resiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Contohnya adalah membuat sebuah faktur. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pilau. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Kita dapat memulai untuk membuat contoh dengan membuka program Excel. Pada figur P6.3, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita ingin membutuhkan 2 lembar data untuk contoh dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Sekarang Anda memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Berikut figur P6.3, yaitu dengan membuka lembar kerja Excel baru. Lalu ada lembar data faktur untuk contoh. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan jumlah faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah kolom dan width. Ketika figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lebar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Pada sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, yaitu chair, table, lamp, dan pilau. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan added price pada sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, dan date pada sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tariklah kursor hingga ke sel G13. Lepaskan mouse dan pilihlah format, diikuti subperintah sel. Pilihlah tab penjajaran alignment pada layar seperti pada figur P6.6 yang akan muncul nanti. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Lalu berikutnya ada
gambar P6.5 yaitu untuk mengubah lembar kolom. Lalu figur P6.6 cara untuk memformat sel sehingga terletak di tengah. Lalu figur P6.7 yaitu formula untuk menghitung diskon. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Pernyataan if lebih rumit karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua, dengan kata lain pernyataan if yang kedua. Harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan pada sel G11 sebagai fungsi Excel. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30. Sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Set sel yang terakhir mencerminkan nilai waktu dari uang ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini adalah jumlah harga keseluruhan. Figur P6.8 yaitu memformat huruf sel. Caranya yaitu pemilihan perintah format, diikuti perintah sel dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau menggunakan ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik untuk dilihat. Figur P6.2 lembar data diskon untuk contoh. Lembar data diskon, isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh ini, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan 100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan 50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan pada figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah dolar $50.000 dan $10 telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti subperintah sel, maka layar pada figur P6.4 akan muncul. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Simpulannya, dengan kita mempelajari spreadsheet, kita bisa mengetahui bagaimana caranya memformat sel-sel yang ada di dalam aplikasi ini, dapat memahami cara menggunakan formula untuk membuat perhitungan yang rumit sekalipun, serta memahami bagaimana membuat perhitungan bersyarat yang menggunakan pernyataan if, then. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.